السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara mutun yang berkaitan dengan mustalahul hadits adalah kitab Manzumah Al-Baiquni atau Manzumah Al-Baiquniyah. Di dalam buku-buku yang menjelaskan tentang biografi beliau rahimahullahu ta'ala. Dan manzumah ini termasuk manzumah yang sangat indah dan mudah untuk dihafal, mempunyai kandungan-kandungan mustalah yang sangat baik sekali untuk pemula. Karena itu di dalam atau sebagai taksil di dalam ilmu mustalah biasanya ditakrir dengan mempelajari manzumah Al-Baiquni. Dan suatu hal yang dimaklumi bersama bahwa syariat kita dasar dan tuntunannya dibangun di atas adillah dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah merupakan sumber kedua dari syariat atau tuntunan agama ini. Sebagaimana Al-Quranul Karim dijaga, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tercakup di dalam keumuman firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan adz-dzikir dan kami yang akan menjaganya. Dan di dalam penjagaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada ahlul hadis yang mereka ini betul-betul menjaga hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi bersama bahwa isnad merupakan khisisah, kekhususan dari umat ini. Yang Ibnul Mubarak berkata, al-isnadu minad din. Sanad itu dari agama. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Andai kata bukan karena sanad, maka orang yang berkehendak akan mengucapkan apa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa sanad mempunyai ahamiyah, sesuatu yang sangat penting di dalam syariah. Dan umat ini dibedakan dengan umat lain bil isnad, dengan sanad-sanad. Dan tuntunan mereka dijaga dengan al-asanid. Dan Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, "Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, qalu sammu lana rijalakum." Dulunya mereka tidak bertanya tentang isnad. Tatkala terjadi fitnah, maka mulailah para ulama berkata, sebutkan rawi-rawi kalian. Maka kata beliau,
Fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithahum. Maka dilihat kepada ahli sunnah dan diambillah hadits mereka. Ini menunjukkan bahwa isnad merupakan suatu perkara yang dengan itu agama ini terjaga. Bukannya pada hadits saja, juga dalam periwayatan Al-Quran, pembacaan Al-Quran semuanya dengan sanad. Maka ilmu isnad adalah ilmu yang sangat penting. Dan pembahasan tentang ilmu hadits kaitannya dengan isnad. Kaitannya dengan sanad. Sebab ilmu hadits definisinya adalah ilmun an ma'rifati halir rawi wal marwi. Ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap keadaan rawi dan yang dia riwayatkan. Ini definisi ilmu hadits. Yang kalau para ulama mengitlakkan ilmu hadits, maka yang diinginkan dalam definisinya adalah ilmu hadits secara dirayah. Adapun ilmu hadits secara riwayat adalah ilmu yang berkaitan dengan riwayat itu sendiri. Apakah dia diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka tatkala hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas asanid, maka tentunya menguasai ilmu tentang sanad itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Dan syaraful ilm bi syarafi ma'lumihi. Mulianya suatu ilmu itu tergantung sesuatu yang akan diilmui. Maka tatkala yang akan dipelajari tentang hadits Rasulullah, maka di sini menunjukkan utamanya ilmu tersebut. Imam Nawawi di dalam Al-Irsyad beliau berkata, disebut di sini di halaman 17. Kata beliau, ilmu al-hadits ilmun syarifun yunasibu makarim al-akhlaq wa mahasin asy-syiyam wa huwa min ulumil akhirah la min ulumid dunya. Man hurimahu faqad hurima khairan 'azima wa man ruziqahu faqad nala fadlan jazila. Ilmu hadits adalah ilmu yang sangat mulia, sejalan dengan akhlak yang mulia dan tabiat yang baik. Dan ilmu hadits dari ilmu akhirat, bukan dari ilmu dunia. Siapa yang diharamkan darinya, maka telah diharamkan darinya kebaikan yang sangat besar. Dan siapa yang mendapatkan anugerah dengan ilmu hadits ini, maka dia telah mendapatkan suatu keutamaan yang sangat besar. Maka dimaklumi bersama akan keutamaan dan fadilah ilmu hadits dan keutamaan orang yang mempelajarinya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghahu kama sami', faballaghaha kama sami', farubba muballagh aw amin sami'." Semoga Allah mengindahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia dengar. Sini dia mendengar hadits, tahammul, masuk di dalamnya bagaimana caranya dia menjaga hadits tersebut. Ini uraian atau beberapa bentuk ilmu hadits masuk di dalamnya. Faballaghaha kama sami', lalu dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Ini al-ada, ketika dia menyampaikan hadits sebagaimana mestinya. Kemudian dikatakan rubba muballagh au amin sami'. Kadang yang hadits itu disampaikan kepadanya dia lebih paham daripada orang yang mendengarkannya. Maka didoakan ashabul hadits. Dan para ulama ketika menyebutkan hadits mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, terus menerus ada sekelompok dari umatku mereka nampak di atas kebenaran. At-ta'ifah ini ditafsirkan oleh banyak para ulama bahwa mereka adalah ahlu hadits. Sampai Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan selain mereka berkata, andai kata bukan ahlu hadits, maka saya tidak tahu siapa lagi mereka. Nah, tapi berikut ini kita akan membaca Manzumah Al-Baiquniyah dan kita akan menguraikan mana-mananya secara ringkas. Dan sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa ini termasuk pendahuluan di dalam ilmu mustalah.
Namun siapa yang itqan, menguasainya, maka dia mendapatkan insyaallah taala kebaikan yang banyak. Dikatakan oleh penulis Bismillahirrahmanirrahim. Di sebagian cetakan tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama yang lain menyebutkannya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim disebut, maka oleh yang tidak menyebutkannya merasa ganjil karena penulis di sini di awal bait berkata abda'u bilhamdi musalliyan ala. Saya memulai dengan hamdalah. Jadi seakan-akan terkesan dari awal bait bahwa beliau memulai tidak dengan basmalah tapi dengan alhamdulillah. Namun ini tidak bertentangan. Basmalah permulaan dari mamdhumah beliau dan awalnya di bait pertama beliau mulai dengan hamdalah. Dan ini tidak bertentangan. Di sisi lain para ulama sebagian yang menyebutkan tentang apakah boleh memulai bait-bait syair dengan kalimat basmalah, ini ada pembahasan juga. Namun yang benarnya tidak mengapa. Kalau memang syair-syair tersebut adalah pembicaraan berkaitan dengan ilmu, maka kalau dia dimulai dengan basmalah, maka itu adalah suatu kebaikan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wadi min aqsamil hadithi iddah. Wa kullu wahidin ata wahaddah. Kata beliau, abda'u, saya memulai. Bilhamdi, dengan pujian. Maksudnya dengan pujian kepada Allah. Musalliyan ala, sambil memberikan salawat kepada Muhammad khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Beliau memulai dengan hamdalah kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dimaklumi bersama ada uraian makna tentang hamdalah dan salawat Allah kepada nabinya. Yang diinginkan adalah apa? Adalah menyebutkannya di sisi para malaikatnya. Dan di sini dikatakan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtiyarat menyebut bahwa para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling baik atau manusia yang terbaik. Dinukil kesepakatan. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis. Dan Nabi SAW bersabda, la tukhayyiruni bainal anbiya, wa la tufadiluni bainal anbiya. Hadis muttafaqun alaih. Jangan kalian melebihkan saya di antara para nabi. Ya, hadis ini hanya menunjukkan tawadhu beliau, sikap merendah diri dari beliau. Dan pada hakikatnya beliau adalah manusia yang terbaik. Sebab beliau sendiri berkata dalam hadis riwayat Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyid, pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dikatakan di sini oleh penulis, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Beliau sebutkan dengan dua perkara, nabi dan irsal, diutus sebagai rasul. Sebab beda antara nabi dan rasul. Dan beliau digolongkan sebagai nabi dan rasul. Nah, di sini seakan-akan beliau mengesankan, mengisyaratkan bahwa di dalam periwayatan hadis itu ada taharri bil alfaz. Hendaknya detail di dalam penggunaan lafaz-lafaz. Dan dimaklumi bersama dalam hadis Bara' bin Azib tentang doa tidur itu, yang di doanya di akhirnya disebutkan wa binabiyyikal ladzi arsalta. Ada sebagian rawi berkata, bagaimana kalau dijawab bi rasulika, dikatakan bi rasulikal ladzi arsalta. Dikatakan tidak boleh, tapi katakan bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dengan nabimu yang engkau utus. Ya, saya beriman kepada nabimu yang kamu utus.
Tatkala disebutkan dengan lafaz Nabi, maka disebutkan dengan lafaz Nabi. Dan juga dimaklumi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang kesimpulannya beliau memulai manzumah beliau dengan hamdalah sambil memberi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wadhi min aqsamil hadits iddah." Wadhi, di artinya apa? Inilah. Dia ismul isyarah. Dia semakna dengan hadhihi. Cuman tidak pakai hak tambih di sini. Kan hadhihi ada hak litanbih. Di ini lil isyarah. Dipahami? Dia mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya diakhirkan karena qafiyahnya mengharuskan atau susunannya agar supaya sama akhirnya. Dikatakan wadi min aqsamil hadits iddah. Jadi asalnya wadi iddatun min aqsamil hadits. Dan ini adalah sejumlah, iddah artinya sejumlah. Min aqsamil hadits, dari bagian-bagian ilmu hadits. Kalimat sejumlah ini menunjukkan bahwa penulis tidak menyebutkan seluruh pembagian-pembagian ilmu hadits dalam manzumah beliau. Dan dari kalimat min aqsamil hadits, min di sini lish tab'idiyah, menunjukkan sebagian dari ilmu hadits. Sebab beliau hanya menyebutkan sebagian saja. Kalimat hadhihi ini penggunaannya kembali kepada penulisnya. Kalau belum dia tulis, kemudian dia katakan ini, berarti yang diinginkan dengan kalimat ini sesuatu yang sudah tergambar di dalam benaknya, tapi belum tertulis. Tapi kalau sudah jadi kemudian dia pakai kalimat ini, maka yang diinginkan dengan kalimat ini yang telah jadi ini. Jadi dia susun dahulu, kemudian dia kasih pendahuluan. Namun zahirnya di sini penulis ya langsung memulai. Jadi sudah terangkai dalam dirinya apa yang dia akan tulis. Yang dia akan tulis ini makna yang dia rangkaikan, inilah yang dia isyaratkan dengan kalimat hadhihi. Dipahami? Jadi wadhi min aqsamil hadits iddah. Asalnya kita katakan apa tadi? Wadhi iddatun min aqsamil hadits. Wa kullu wahidin ata wahadda. Setiap dari kisim ini, setiap dari bagian ilmu hadits ini, ata dia datang wahaddahu dengan definisinya. Al-had itu definisi at-ta'rif. Di sini di halaman 19 diberikan definisi tentang hadits. Dikatakan hadits itu ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Apa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, takrir maupun sifat. Jadi berikut ini beliau akan menyebutkan sejumlah dari bagian-bagian ilmu hadits, dan setiap bagian yang beliau sebutkan beliau akan sertakan dengan definisinya. Kata beliau rahimahullahu taala, awwalu as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awwaluha, yang paling pertamanya. Kembali kepada apa? Kembali kepada al-aqsam. Jadi awal al-aqsam, awal pembagian itu adalah as-sahih. Jadi awal dari pembagian-bagian ilmu hadits yang akan disebutkan di sini adalah hadits sahih. Dan penulis di sini akan menyebutkan hadits sahih, hadits hasan, dan hadits dhaif sebagai pembagian umum dalam pembagian hadits. Ini pembagian yang masyhur di kalangan para ulama al-mutaakhirin. Mereka membagi hadits menjadi 3 bagian. Hadits sahih, hadits hasan, dan hadits dhaif. Adapun kebanyakan para ulama al-mutaqaddimun
Mereka membagi hadits menjadi dua. Hadits sahih dan hadits dhaif saja. Hasan masuk ke dalam sahih. Hadits hasan masuk ke dalam hadits sahih. Karena itu kalau kita lihat buku Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Sahih Al-Bukhari, Al-Jami As-Sahih. Penamaan As-Sahih, isinya ada hadits sahih, ada hadits hasan di dalamnya. Demikian pula Imam Muslim, ada hadits sahih, ada hadits hasan di dalamnya. Demikian pula Sahih Ibn Hibban, yang judul aslinya memang bukan disebut dengan Sahih, tapi At-Taqasim. Jadi ini asal penggunaan para ulama tentang As-Sahih. Masuk juga di dalamnya hasan, ulama terdahulu. Namun yang masyhur memang di kalangan para ulama belakangan, hadits itu terbagi tiga, hadits sahih, hasan dan dhaif. Dan memang dengan dibagi tiga ini terkesan lebih terperinci. Pembagian tersebut lebih memperinci bagian-bagian ilmu hadits. Nah, di sini yang pertama yang disebut oleh penulis adalah as-sahih. Kata beliau awwaluha as-sahih. Yang pertama adalah as-sahih. Apa definisi as-sahih? Definisinya huwa mattasal. Apa-apa yang bersambung. Isnaduhu, sanadnya. Walam yushaddah au yu'al. Dan tidak syad, juga tidak mu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Diriwayatkan oleh seorang yang adil, dhabit. Dia meriwayatkan dari orang yang semisal dengannya. Bagaimana adil dhabitnya? Dikatakan mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Atau bagaimana dhabatnya? Dikatakan dia mu'tamad, dhabat dan penukilannya. Sebelum kita simpulkan definisi penulis, di sini disebutkan atau kita jelaskan beberapa kandungan dari kalimat yang beliau sebut. Kata beliau wa huwa mattasal, dia yang bersambung. Al-ittisal itu artinya setiap rawi mendengar dari gurunya. Iya. Jadi al-ittisal setiap rawi mendengar dari gurunya. Itu mana ittisal. Dan akan datang nanti definisi al-muttasil. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Ya, dan kita akan sebutkan ada kritikan dalam susunan atau dalam kalimat yang disebutkan oleh penulis. Jadi definisi al-ittisal bersambung adalah setiap rawi mendengar dari gurunya. Al-isnad, mattasal isnaduhu. Apa yang bersambung sanadnya? Apa itu isnad? Antum lihat di halaman 21, disebutkan di situ al-isnadu huwa silsilatur ruwati al-musila li nassil hadits. Dia adalah silsilah rawi yang menyambung kepada nas hadits. Itu namanya al-isnad. Ya, dan kadang dinamakan juga dengan nama as-sanad. Al-isnadu dan as-sanad itu sama menurut pendapat yang paling kuat. Ya, kalimat saya menurut pendapat yang paling kuat menunjukkan ada perselisihan.
Namun yang tepatnya sanad dan isnad itu sama. Jadi yang bersambung sanadnya. Walam yushaddah, dan dia tidak syad. Apa itu syad? Syad, kalau ditinjau dengan pengertian syamil, syad mempunyai dua makna. Ada syad bil infirad, syad karena bersendirian. Ada syad karena mukhalafah. Ada syad karena menyelisihi. Ya. Jadi syad terbagi dua. Ada syad karena al-infirad, bersendirian. Dan ada syad karena al-mukhalafah. Bagaimana syad dengan bersendirian? Yaitu ayyam faridar rawi bima la yuhtamalu tafarruduhu. Seorang rawi bersendirian dan bersendiriannya gairu muhtamal. Tidak dianggap. Ini syad yang pertama. Syad yang kedua, dan yang kedua ini yang masyhur. Bahkan sebagiannya tidak mengenal syad kecuali dengan bentuk yang kedua saja. Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Seorang rawi yang makbul menyelisihi rawi yang lebih utama darinya. Kalimat rawi makbul itu ada dua. Ada rawi di derajat tingkatan sahih, ada rawi di derajat tingkatan hasan. Ini semuanya masuk dalam makbul. Jadi kalimat makbul ini lebih bagus dari definisi sebagian ulama yang mengatakan mukhalafatus thiqat. Seorang rawi thiqah menyelisih yang lebih aula. Sebab kalau dia katakan thiqah saja, berarti rawi yang saduq, yang hasanul hadits itu tidak dihitung syad kalau menyelisihi. Tapi kalau kita pakai kalimat mukhalafatul makbul ini lebih luas. Kemudian kalimat liman huwa aula minhu. Sebagiannya mendefinisikan liman huwa awthaku minhu. Menyelisih orang yang lebih thiqah darinya. Ya, ini kurang detail. Paling detailnya kalau dikatakan liman huwa aula. Siapa yang lebih aula, lebih pantas darinya. Lebih pantas itu ditinjau dari dua sisi. Dia lebih pantas karena lebih banyak jumlahnya.
Mungkin seorang rawi menyelisih 10 orang. Kan 10 lebih pantas daripada, lebih kuat dari sisi jumlah. Atau lebih pantas dalam artian kekuatan hafalan. Rawi makbulnya cuman derajat sahih biasa. Dia menyelisih rawi seorang imam hadits terkenal. Sikatun hafidh misalnya. Ini lebih kuat darinya. Ini dianggap syadz. Baik, kita definisikan dulu. Akan datang nanti juga pembahasan tentang syadz. Walam yushaddah au yu'al. Tidak syadz dan tidak mu'al. Antum lihat di halaman 21 diberi definisi tentang syadz. Dan definisi syadz yang disebutkan di situ adalah syadz, mana yang kedua kita sebutkan. Kemudian disebutkan definisi di sini tentang illah. Ya, perlu diketahui bahwa takbir illah itu lebih pantas kalau diganti dengan lafaz mu'allal. Sebab penulis juga memberi takbir dengan kalimat la yu'al atau yu'al. Dari kalimat mu'al. Mu'al atau mu'allal itu lebih detail. Sebab illah itu terbagi dua. Ada illah qadihah dan ada illah gairu qadihah. Ada illah tercela dan ada illah tidak tercela. Yang dinafikan di sini dari definisi sahih, tidak boleh ada illah. Illah apa yang diinginkan? Illah qadihah. Karena itu harusnya dikatakan mu'al atau mu'allal. Dan Ibnu Salah sendiri, dan kita lihat beliau sebenarnya di sini menukil dari Ibnu Salah. Ibnu Salah sendiri itu menyebutnya dengan al-mu'allal. Jadi al-mu'allal itu adalah sababun yaqdah fi sihhati hadithin zahiruhu as-sihhah. Sebagiannya menyebut sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadits. Suatu sebab yang tersembunyi, tercela pada kesahihan suatu hadits. Namun zahirnya as-salamatu minhu. Zahirnya selamat. Lepas dari illat. Demikian zahirnya. Ini namanya mu'al atau mu'allal. Sebenarnya asyad itu masuk ke dalam definisi mu'allal. Jadi mu'allal itu luas cakupannya. Masuk di dalamnya syad, masuk di dalamnya muttarib, masuk di dalamnya al-mudraj, masuk juga di dalamnya al-munkar, masuk di dalamnya al-mazid bi muttasil al-asanid, dan lain-lainnya. Masuk ke dalam definisi mu'allal. Namun kenapa disebutkan dalam definisi syad? Nah, di sini letaknya. Karena ahli hadits ketika memberikan definisi tentang ilmu hadits, maka mereka sampaikan definisi yang membedakan mereka dengan selainnya. Sebab ahli fikih mereka tidak menganggap penting syad itu dalam diterimanya suatu hadits. Ya. Maka disebutkan dalam definisi oleh ahli hadits sebab ini tumpuan di dalam diterimanya sebuah hadits. Dipahami ya ikhwah? Baik. Dikatakan yalruihi adlun dhabitun an mithlihi. Diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil. Apa itu al-adl? Di sini di halaman 21-22 dikatakan huwa rawi alladhi yahmil sifatin. Dia adalah rawi yang menyandang sifat-sifat. Tahmilu sahibaha ala taqwa wa jitinabil adnas. Akan menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu untuk bertakwa dan meninggalkan sesuatu yang
tidak baik. Wa ma yakhillu bil muru'ah indan nas. Dan apa-apa yang menyebabkan ikhlal muru'ah pada manusia. Iya. Ini sebenarnya definisi umum. Ya, kalau ingin didetailkan, rawi yang adil itu adalah rawi yang terpenuhi padanya 5 syarat. Pertama, dia adalah balik, akil, atau yang pertama dia adalah muslim, balik, akil, salimun min asbabil fiski, wa salimun min khawarimul muru'ah. 5 perkara. Pertama, dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang balik. Kemudian yang ketiga, dia adalah akil, orang yang waras. Kemudian yang keempat, salim, dia selamat dari sebab-sebab kefasikan. Yang kelima, selamat dari sebab-sebab khawarimul muru'ah, yang bisa menyebabkan muru'ahnya makhrum di kalangan manusia. Ya, ini uraiannya agak panjang dari asbab al-adalah ini. Jadi katakan adlun, ini yang diinginkan, terpenuhi padanya 5 perkara ini. Kalau dikatakan rawi itu adil. Dhabitun. Dhabit itu terbagi 2. Disebutkan di halaman 22. Ada dhabtu sadr dan ada dhabtu kitab. Dan dhabit yang diinginkan di sini, dhabit yang sifatnya sempurna. Dalam artian dia di derajat hadits sahih. Karena itu penulis menambahkan mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamad. Ya, sangat dijadikan sandaran dalam dhabit dan penukilannya. Jadi dhabit terbagi 2. Ada dhabtu sadr dan dhabtu kitab. Dhabit dada. Apa artinya dhabit dada? Al-hifz, dia hafal seluruh yang dia dengar. Dengan suatu hafalan, bentuk hafalan yang mungkin dia hadirkan apa yang dia hafal kapan dia kehendaki. Jadi kalau dia misalnya ketika ditanya sesuatu, dia katakan tunggu dulu, saya periksa dulu atau saya lihat dulu. Nah, ini namanya tidak dhabtu sadr. Tapi dhabit dia mampu mengeluarkan kapan dia kehendaki. Ini dhabtu sadr. Dhabit yang kedua adalah dhabtu kitab. Dhabit kitab. Apa artinya? Disebutkan di sini wa huwa ayyasuna kitabahu alladhi kataba. Dia menjaga kitab yang dia tulis. Mundu sami'a fi, setelah dia mendengarnya. Wa sahhahahu, dan dia benarkan. Nanti akan ada di pembahasan mustalah selanjutnya. Seorang etikanya apabila menulis hadits dan dia bersandar dengan kitabnya, hadits yang dia tulis kembali dia cocokkan dengan asal gurunya. Apakah langsung dari buku gurunya atau dia tanya langsung kepada gurunya. Saya tadi tulis begini. Ya, apakah sudah benar? Kalau salah diperbaiki. Sehingga semuanya terjamin baik. Kalau dia tidak seperti itu, maka dia dhabit dari teman-temannya. Ya. Kalau sudah meyakinkan, ini namanya sudah dhabit bukunya. Jadi bukunya tersebut dia jaga. Bagaimana penjagaannya? Jangan dia kasih orang yang dikhawatirkan bisa merubah apa yang ada dalam isi bukunya. Tapi dijaga betul buku tersebut. Ini namanya dhabtu kitab. Dan dhabit ini ada 2. Dua-duanya dipakai dalam mengukur rawi itu dihukumi sebagai rawi yang thiqah. Rawi yang terpercaya. Di kalangan para ulama ada yang memakai dhabit sadr. Dia tidak menulis.
Di antara yang paling terkenal, Imam Sya'bi. Kata beliau, "Ma katabtu sauda 'alal bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Semuanya serba hafalan. Iya. Kalau waktu kitab, dia tulis kitab, dia tidak hafal, tapi dia punya kitab sahih. Ini juga banyak rawi yang seperti ini. Namun kebanyakan para ulama menggabungkan dua perkara. Dia menulis, menghafal juga. Ini kebanyakan ahli hadits kibar seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, dan lain-lainnya. Mereka menulis dan menghafal juga. Dan ini yang paling bagus. Sebab kalau bersandar dengan hafalan, hafalan itu kata para ulama khawan, pengkhianat. Kadang dibutuhkan, lupa dia apa yang dia hafal. Dan Imam Sya'bi sendiri, beliau berkata, saya lupa beberapa dari hafalanku. Andai kata yang saya lupa ini dihafal oleh seseorang, maka dia akan menjadi alim dengannya. Iya. Ini menunjukkan kelemahan. Kalau dia hanya bersandar dengan hafalan, pasti ada kekurangan dari sisi itu. Baik, sekarang kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi penulis menyebutkan bahwa as-sahih itu definisinya huwa mattasal awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushaddah aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Perhatikan ini kalimat an mithlihi. Ini kalimat yang sangat baik sekali. Ya. Jadi kalimat an mithlihi yang semisal dengannya. Al-mithliyah semisalnya atau kesamaannya, ya, kesamaan dari sisi adalah dalam dhabit. Tidak harus ya, sekian persennya sama, enggak. Misalnya harus ini 50%, sana 50%, enggak. Tapi maksudnya dia di satu tingkatan. Ini rawi adlun dhabit, thiqah di tingkatan sahih. Rawi yang dia meriwayatkan darinya juga di tingkatan itu. Sebab derajat rawi-rawi tingkatan sahih itu berjenjang-jenjang. Iya. Ada yang hafalannya sangat kuat. Ini yang kadang diberi gelar thiqatun hafidh. Ada yang sudah memang nggak bisa disaingi. Ini kadang diberi gelar Amirul Mukminin fil hadits. Ini tingkatan paling tinggi. Atau awsaqun nas, manusia yang paling thiqah. Ada yang paling rendahnya, dia thiqah atau dhabit. Atau yang semisal dengan itu. Ini berjenjang-jenjang tingkatan rawi sahih. Jadi al-misliyah kesamaan tingkatan. Dipahami? Dari apa yang disebutkan oleh penulis, bisa disimpulkan bahwa sebuah hadits dikatakan sebagai hadits yang sahih apabila terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ittisal. Ittisalus sanad. Harus bersambung sanadnya. Syarat yang kedua adalah dhabtur ruwah. Atau yang kedua adalah turruwah, adilnya rawi itu. Syarat yang ketiga dhabtur ruwah, rawi-rawinya dhabit. Syarat yang keempat tidak syadz, syarat yang kelima tidak mu'al. Jadi 5 syarat. 3 syarat adalah syarat mutsbatah, syarat yang harus ada pada hadits ditetapkan. 2 syarat adalah syarat manfi atau syarat salbiyah yang harus hilang dalam hadits itu. Ya kan? Kan tidak boleh syadz, tidak boleh mu'al. Baik, kita lihat contoh yang disebutkan di sini. Di halaman 20.
Ya, perhatikan contoh yang saya sebutkan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala, Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malik, mengabarkan kepada kami Malik. Malik berkata an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab berkata an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair berkata, atau disebutkan an abihi, dari ayahnya, yaitu Jubair ibn Mut'im. Kemudian disebutkan haditsnya, Jubair bin Mut'im berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Saya mendengar Rasulullah membaca surat Tur di salat maghrib. Sekarang hadits ini ingin kita hukumi. Apa derajatnya? Kita simpulkan derajatnya adalah hadits sahih. Kan begitu? Ya. Sekarang kita periksa 5 syarat sahih yang kita sebut. Pertama, ittisalus sanad dulu. Diperiksa dulu bersambungnya sanad. Yang mana yang dinamakan sanad? Yang mana yang dinamakan sanad? Ya ini, yang tertulis ini, silsilah ini yang menyambung ke matan, itu namanya sanad. Jadi silsilah Imam Al-Bukhari terus sampai kepada Nabi menyebutkan hadisnya, itulah yang dinamakan sanad. Nah, sanadnya kita periksa. Apakah setiap rawi mendengar dari gurunya? Ya. Nah, di sini butuh kita uraikan bagaimana cara seorang rawi dikatakan mendengar dari gurunya? Bagaimana caranya? Ya. Cara yang pertama, diketahui dia mendengar dari gurunya adalah dengan pengakuan dirinya sendiri bahwa dia mendengar dari guru itu. Cara yang kedua adalah dengan dipersaksikan oleh seorang imam dari ahli hadis bahwa dia mendengar dari gurunya. Cara yang ketiga, dia dipersaksikan oleh temannya bahwa dia mendengar dari gurunya. Ini 3 cara. Sekarang kan heran, dari mana kita tahu dia mendengar padahal kita tidak pernah berjumpa? Ya. Maka dengan 3 cara ini. Sekarang kita lihat, Imam Al-Bukhari berkata haddatsana, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Apa arti haddatsana? Menceritakan kepada kami, menunjukkan dia dengar langsung atau tidak? Dengar langsung. Ini menunjukkan dia mendengar. Sebab konteks ini kalimat haddatsana tidak mungkin kecuali dia mendengar langsung dari gurunya. Dipahami ini? Ya. Walaupun kalau kita masuk ke mustalah yang lebih luas, ya ada juga yang berkata selain dari itu. Namun ini aja dulu secara zahirnya. Kalau misalnya tidak seperti itu, maka kita lihat, oh ternyata ada yang mempersaksikan dari para imam. Imam Al-Bukhari mendengar dari ini, dari ini. Atau temannya menyebutkan bahwa Imam Al-Bukhari pernah mendengar dari si fulan dan saya juga hadir di situ. Ini 3 cara semuanya untuk mengetahui ini, rujukannya ke buku-buku rawi hadis. Biografi rawi. Dipahami? Di sini beliau telah memakai kalimat haddatsana. Jadi Imam Al-Bukhari mendengar dari Abdullah bin Yusuf. Dan ini sudah sangat banyak sekali riwayat dalam sahihnya dari jalan Abdullah bin Yusuf. Sebab hadis-hadis riwayat Imam Malik, Imam Al-Bukhari dalam mengeluarkan hadis Imam Malik bersandar kepada siapa? Abdullah bin Yusuf. Kalau Imam Muslim bersandar kepada siapa? Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Kalau Imam Abu Daud bersandar kepada Abdullah ibn Maslamah
Al-Qa'nabi. Dipahami? Jadi kalau dia bersandar memakai rawi itu menunjukkan bahwa ini andalan beliau. Kemudian Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malik, mengabarkan kepada kami Malik. Kalimat akhbarana ini penggunaan. Kebanyakan rawi yang meriwayatkan dari Imam Malik. Kalimat akhbarana itu kalau seorang murid membaca kepada gurunya. Ada buku gurunya, dia baca kepada gurunya. Ya. Maka ini namanya al-qiraah. Kalau dia meriwayatkan, boleh dia berkata haddatsana Malik qiraatan. Atau dia berkata qara'tu ala Malik, saya baca kepada Malik. Nah, ini kalimat yang biasa dipakai oleh Yahya bin Yahya an-Naisaburi. Atau bisa dia pakai kalimat akhbarana. Karena itu kebanyakan rawi dari Imam Malik memakai kalimat akhbarana. Isy'ar lafaz qiraah. Nah, akan datang nanti dalam buku-buku mustalah yang lebih terperinci tentang penggunaan kalimat-kalimat itu. Ya, haddatsana akhbarana. Yang jelas di sini Abdullah bin Yusuf termasuk orang yang paling kuat riwayatnya dari Imam Malik. Ya, ambil kaidah kalau dia dikatakan rawi paling kuat riwayatnya dari si fulan, menunjukkan dia ini orang yang paling dekat mulazamah dengannya. Abdullah bin Yusuf lebih didahulukan oleh banyak imam. Seperti Imam An-Nasai, Yahya bin Ma'in, Nasr bin Masruq lebih mendahulukan Abdullah bin Yusuf dalam periwayatan hadits kepada Imam Malik. Dipahami ini? Imam Malik rahimahullah berkata an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Kalimat an dari ini mengandung kemungkinan mendengar, kemungkinan tidak. Nah, karena itu kalau ada rawi pakai an, itu ada pembahasan sendirinya. Masuk ke dalam tadlis. Nah, ini akan datang pembahasannya. Ya. Namun kalau rawi tersebut tidak disifatkan dengan sifat tadlis, maka asalnya diterima hadits itu. Kalau dia pakai an, asalnya dia mendengar. Kalau memang telah terbukti pada suatu kali dia mendengar dari gurunya. Imam Malik, ya, termasuk tingkatan pertama dari murid-muridnya Ibn Shihab. Ibn Shihab adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, imam yang masyhur. Beliau berkataan Muhammad bin Jubair. Dia mendengar dari Muhammad bin Jubair. Pakai annya di sini tidak berbahaya. Beliau bukan mudallis. Dari Muhammad bin Jubair, tentunya mendengar dari ayahnya. Jadi semua sanad kalau diperiksa dari ittisal semuanya bersambung. Kalau begitu syarat pertama terpenuhi atau tidak? Sudah terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua adalah alatul ruwah. Kita gandengkan dengan syarat yang ketiga, dokter ruwah. Semua rawi ini disifatkan dalam biografinya paling rendah dapat predikat thiqah, paling rendahnya. Ambil kaidah kalimat thiqah dalam istilah ulama jarh wa ta'dil, tidak dikatakan dia thiqah kecuali dia telah adil dan telah dhabit. Dipahami? Kalau begitu terpenuhi syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang keempat dan kelima. Ya, dilihat sanad ini. Apakah ada syad dia? Apakah ada mukhalafah? Tidak ada mukhalafah. Apakah ada persendirian yang membahayakan di sini? Juga tidak ada. Kalau begitu dia selamat dari syad. Apakah ada illahnya? Tidak nampak ada illah dalam hadits ini. Kalau begitu haditsnya dihukumi sebagai hadits yang sahih. Namun perlu diketahui membuktikan tidak syad, tidak mu'al. Nah, di sini letak kedetailan dan pembahasan yang paling mendalamnya dalam ilmu hadits. Karena itu di sekian banyak rawi hadits, sekian ribu rawi, bahkan puluhan ribu, tidak ada yang paham tentang ilal kecuali ulama dihitung pakai jari saja. Dipahami? Seperti Imam Al-Bukhari dan semisalnya. Iya. Ambil contoh yang kedua. Imam Al-Bukhari berkata, Yahya haddatsana Yahya bin Adam. Qala haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas
Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith." Itu nasnya. Yahya bin Adam, salah seorang guru Imamul Bukhari, yang lumayan banyak Imamul Bukhari meriwayatkan darinya di sahihnya. Khususnya riwayat dari Syu'bah. Ya. Dari Syu'bah bin Hajjaj, dari Abdul Aziz bin Suhaib. Syu'bah ini terkenal orang yang paling benci tadlis. Ya. Jadi riwayat-riwayatnya itu insya Allah bersambung. Namun ini tentunya juga pembuktiannya ya dengan ukuran yang kita sebutkan tadi. Ada pembuktian. Ya. Membuktikan dia mendengar. Mungkin bisa saya tambahkan di sini yang keempat untuk mengetahui seorang rawi mendengar dari gurunya, dilihat dari tarikhnya, dilihat dari tahun wafat dan dilahirkannya. Ya. Kalau ada murid meriwayatkan dari guru, muridnya lahir di tahun 30 Hijriah. Gurunya meninggal tahun 50 Hijriah. Maka ini mungkin mendengar, mungkin tidak. Hah? Kemungkinannya mendengar atau tidak? Mendengar. 20 tahun mungkin mendengar, ya kan? Tapi kalau dianya lahir tahun 30, gurunya meninggal tahun 20. Ini mendengar atau tidak? Ya, tidak mendengar. Dan banyak rawi terbukti dustanya dilacak dari tarikh, dari tahunnya. Ya. Abdul Aziz bin Suhaib juga termasuk rawi yang banyak meriwayatkan dari Anas. Kalau begitu dia bersambung sanadnya. Sekarang sisa kita periksa kedudukan rawi-rawinya. Rawi yang disebut ini paling rendah tingkatannya thiqah. Saya katakan paling rendah ya, kita tidak rinci semua. So, kalau kita rinci, derajatnya ada lebih dari itu. Imam Malik dan Syu'bah bin Hajjaj ini adalah gunung yang tidak bisa diukur tingginya. Iya. Kalau sahabat semuanya, faedahnya apa? Sahabat semuanya udul. Ya, kalau sudah sampai ke sahabat, dia sahabat sudah. Tidak perlu lagi diperiksa. Jadi pembahasannya sampai ke sahabat saja. Ya. Ada pembahasan lain, tapi kaitannya bukan memeriksa adalah atau bobotnya, tapi pembahasan lain. Dan tidak terbukti ada syad ataupun mu'al dalam hadits ini. Untuk contoh syad dan contoh mu'al itu akan datang pada tempatnya masing-masing. Ya, ada pertanyaan di sini? Dihafal ya, Mandhumah Al-Baiquniyah. Ada berapa bait? Mandhumahnya? Hah? Ada berapa? 34. Siapa yang hafal akhir bait? Hah? Akhir baitnya saja. Gak ada yang hafal? Hadits ya Farid? Akhir baitnya beliau sebutkan jumlah bait syair yang beliau buat. Ya. Kata beliau, "Qad atat kal jauharil maknuni, sammaituha mandhumatal baiquni, faqad 30 bi 40 atat abyatuha tammat bi khairin khutimat." Baitnya di atas 30 lebih 4. Berapa? 34. Cuma 34 bait saja. Ya. InsyaAllah mudah ya. 2 jam bisa dihafal insyaAllah. Iya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Baik. Coba dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya mudah-mudahan besok kita bisa mulai lebih pagi lagi. Mungkin kita mulai 8:30 supaya pelajarannya lebih cepat. Saya target 1 pekan selesai. Fadhal hafizakumullah.